Halo teman-teman semua, selamat datang dan selamat belajar di channel YouTube F-Trade. Bersama saya Coach Aulia Akbar dan kali ini kita akan ngebahas seputar tabungan nganggur. Mau dipakai buat DP rumah kah, buat modal trading, atau buat investasi aja biar bisa ngelawan inflasi. Gak punya duit bingung, sementara punya duit juga bingung mau dikemanain duitnya. Sebetulnya masalah ini muncul karena kita belum bisa menentukan apa yang jadi prioritas kita ke depannya. Rumah itu penting, tapi harga rumah akan terus mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu. Hal itu disebabkan karena rumah itu sendiri memang permintaannya cukup tinggi ya. Semua orang pengen beli rumah, nah so nggak heran kalau memang harganya akan terus naik. Dan kamu juga harus tahu bahwasanya beli rumah akan menjadi pengeluaran terbesar dalam hidup kamu. So, ketika ada salah sedikit saja, maka dampaknya bisa berakibat cukup fatal dalam keuangan kita dalam jangka panjang. Oke, sekarang kita buat hitung-hitungan dulu yuk. Berapa besar sih uang yang kamu keluarkan kalau kamu mengajukan KPR? Disclaimer dulu, kalkulator yang saya gunakan di sini adalah kalkulator KPR dengan menggunakan perhitungan suku bunga fix ya, alias bunganya akan tetap dari awal kita mengajukan KPR sampai tenornya berakhir ya. Nah, sekedar info saja kalau teman-teman mengajukan KPR di bank konvensional, suku bunga yang diterapkan tuh akan bersifat float alias naik turun ya. Ketika suku bunganya naik, maka di tahun tertentu jumlah bunganya akan naik juga. Begitupun sebaliknya ketika suku bunganya turun, bisa juga akan terjadi penurunan ya. Misalnya sekarang punya tabungan 72 juta dan akhirnya kamu memutuskan beli rumah senilai 480 juta lewat KPR tentunya. DP-nya 15%. Ya, anggap saja deh suku bunganya fix 9% per tahun. Ketika kamu memutuskan untuk ngambil KPR dengan tenor 20 tahun, maka cicilan per bulannya adalah 3,67 juta. Nah, misalnya gaji kamu sudah 12 jutaan, bisa jadi ini adalah jumlah yang cukup ideal. Tapi coba perhatiin lagi deh. Dalam sekali mengangsur ya, kamu tuh cuma bayar pokok senilai 610.000 aja, sedangkan bunganya 3 juta. Setahun berjalan ya, maka pokok utang yang tadinya 408 juta itu cuma berkurang jadi 400 juta. Cuma 8 juta loh. Sekarang coba deh kita bandingin dengan cicilan dengan tenor pendek ya. Anggaplah kamu akan mengambil cicilan dengan tenor 5 tahun. Nah, kelihatan ya cicilan bulanannya emang gede jadi 8,4 juta. Tapi komposisinya coba perhatikan lagi. Kamu bayar bunganya 3 jutaan, bayar pokoknya 5,4 juta. Nah, sekarang gimana kalau tenornya 10 juta? Mari kita ganti lagi. Tuh, ya. Dari cicilan bulanannya jadi 5 juta, bayar bunganya 3 juta, bayar pokoknya 2,1 juta. Oke, selain masalah bayar bunga yang lebih besar, ada lagi konsekuensi lain yang teman-teman harus hadapi di sini ya. Mari kita lihat bagian total yang kamu bayarkan ya di kalkulator KPR ini ya. Bayangin nih sekarang, harga rumahnya awalnya cuma 480 juta, tapi total yang kamu bayarkan untuk membeli rumah itu jadi 953 juta. So, ini akan ada kenaikan sekitar 98% dari harga rumah awalnya. Ya, itu merupakan salah satu konsekuensi dari kita mengambil tenor panjang. Coba kalau misalnya tenornya cuma 5 tahun, kenaikannya cuma 20% ya. Jadi 480 juta harga rumahnya yang kita bayarkan 580 jutaan. Tadi itu cuma biaya total cicilan plus DP yang dibayarkan ya. Dan ini belum termasuk biaya-biaya lainnya ketika kita mengajukan KPR. Oke, tadi udah lihat ya teman-teman ya bagaimana perhitungan simulasi KPR dengan tenor 20 tahun ya jika DP-nya 15%. Nah, sekarang gimana kalau kita balik ya? Kita gunakan uang 72 juta itu untuk beli saham ya. Let's say saham perusahaan A lah ya. Lalu setiap bulannya teman-teman beli saham itu terus ya dengan modal 3,6 juta. Kita akan menggunakan perhitungan asumsi imbal hasilnya nggak usah muluk-muluk ya. Di bawah 10% aja, 8% aja deh ya. Kira-kira gimana hasilnya? Oke, berarti kita akan masukkan angka di tabungan saat ini sebesar 72 juta. Oke. Nah, bunga atau imbal hasil per tahun tadi saya sebutkan asumsinya 8% saja ya.
At least ini jumlah ini di atas surat utang negara ya, di atas deposito, tapi masih di bawah 10%. Kita hitung secara konservatif aja ya, 8% per tahun dari investasi saham. Nah, dari 72 juta ini setiap bulannya ditambah ya 3,6 juta. Nah, anggaplah kita harapannya ke depannya dengan naruh 72 juta dan investasi 3,6 juta, kita pengen dapat 1 miliar. Oke, berapa lama dana yang akan terkumpul? Kalau jawabannya 150 bulan, berarti ini sama dengan 12,5 tahun ya. So, gimana kalau misalnya disuruh milih, kamu mendingan milih yang mana? Mau KPR atau mau investasi? Uang sebesar 1 miliar dalam waktu 12,5 bulan itu tentunya bisa didapat kalau ya imbal hasilnya konstan 8%. Tapi kita tahu sendiri ya, dalam investasi itu risiko dan imbal hasil berbanding lurus. Dan pastinya setiap tahunnya pasti akan ada risiko aja ya. Seperti mungkin market crash atau terjadi resesi dan lain sebagainya. Kita nggak akan ada yang tahu ya. Di situ bisa jadi imbal hasil lebih besar atau malah sebaliknya. Mau itu KPR atau mau itu investasi, nggak ada yang salah dari dua hal ini. Asalkan kita tahu apa yang jadi prioritas kita. Jika kamu memutuskan buat investasi, maka saya harus balik tanya ke kamu sekarang. Buat apa investasinya? Ya? Mau beli apa, kebutuhan dananya berapa, dan berapa lama horizon atau jangka waktu investasinya. Sementara buat yang beli rumah, ya harus tahu juga dong reasonnya seperti apa. Mau diapakan rumahnya? Mau ditempatin, mau disewain, mau ditempatin dulu, abis itu nanti dijual, dan lain sebagainya, ya kalian juga harus tahu. Seandainya dapat atau punya 72 juta nganggur, mau dipakai buat apa tuh? Buat DP rumah atau buat investasi aja? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, tadi saya juga mention mengenai prioritas di sini ya. Mari kita lihat prioritas kita masing-masing. Seperti apa sih maksudnya prioritas itu? Anggaplah sekarang punya rezeki lalu berpikir buat DP rumah. Mari coba tanyakan ke diri sendiri ya. Apakah rumah pada saat ini adalah kebutuhan mendesak yang memang harus terpenuhi ya? Mari kita ambil contoh ya. Misalnya kamu sudah berumah tangga ya, dan kamu tinggal sama pasangan di rumah orang tua yang luasnya kurang lebih 72 meter persegi. Di sana ada bapak dan ibu kamu dan ada juga saudara kamu. Kira-kira kenyamanan bakal terganggu nggak? Kalau jawabannya ya, mungkin hunian juga bisa jadi prioritas kamu untuk saat ini. Tapi apakah langsung beli rumah? Ingat, rumah adalah pengeluaran terbesar dalam hidup kita. So, lakukan perencanaan terlebih dahulu. Gimana kalau ngontrak dulu ya, ketimbang harus buru-buru atau tergesa-gesa untuk komit mencicil rumah ya. Nah, sembari ngontrak ya, kita bisa melakukan investasi atau nabung setiap bulannya untuk mengumpulkan DP rumah ya. Atau bisa aja someday ya investasi kamu berhasil dan kamu bisa membeli rumah itu dengan cara cash ya, tanpa ada beban bunga yang harus dibayarkan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa rumah memang sangat penting ya, apalagi buat kehidupan kita. Bayangin aja ya, nanti apa jadi ya kalau di usia 65 tahun nanti ya, mungkin berapa tahun yang akan datang kita sudah tua, tapi kita masih ngontrak rumah. Buat sebagian orang hidup seperti itu tidak tenang. Kita nggak akan pernah tahu sampai kapan seorang itu masih mau menyewakan rumahnya ke kita. Bisa aja di tengah jalan saat kita sewa, ternyata uang kita dibalikin dan dia memutuskan untuk jual rumahnya yang dikontrakkan. Ya. Oleh karena itu, nggak ada salahnya juga untuk punya plan B seperti mau pindah ke panti jompo saja atau senior club di saat kita sudah berusia lanjut. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan singkat kita seputar tabungan nganggur. Baiknya dibuat DP rumah atau dibuat investasi ya. Pada intinya dalam video ini saya nggak bermaksud buat mengurungkan niat teman-teman yang ingin beli rumah ya. Rumah tetap menjadi suatu aset yang sangat penting untuk dimiliki ya, apalagi buat masa depan kita. Tapi mengingat harga rumah itu mahal dan berpotensi jadi pengeluaran terbesar dalam hidup kita, ada baiknya untuk melakukan perencanaan ya dalam hal membeli rumah. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube Mtrade. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.